Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana nih siswa-siswi Ilmu Hidayah untuk kesempatan ini? Masih tetap terus semangat ya untuk pembelajaran. Video pembelajaran kali ini kita akan bahas mengenai tata cara berkurban. Nah, sebelum dimulai pembahasan materi, baiklah siswa-siswi, kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Ayo kita baca dengan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pembahasan materi ini, Bapak berharap kalian dapat mengamalkannya untuk bersikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab sebagai teladan dari sikap Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihissalam pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian bisa menganalisis ketentuan pelaksanaan kurban ya. Jadi bagaimana caranya kalian menganalisis ketentuan pelaksanaan kurban. Dan yang ketiga, Bapak harapkan kalian bisa mempresentasikannya hasil analisis kalian mengenai ketentuan pelaksanaan kurban. Berikutnya, untuk peserta didik, simaklah materi ini dan diskusikan ya pada kelompok kalian. Komunikasikan dan presentasikan nanti hasilnya dari diskusi yang kalian lakukan. Nanti sama Bapak diberikan KPD-nya ya. Kerjakanlah aktivitas yang ada di KPD sesuai dengan perintah ya. Nah, sekarang ke materi pembelajaran nih ya. Sejarah singkat kurban. Asal mula kurban itu berawal dari lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat itu dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memiliki anak hingga di masa tuanya ya. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah, berikanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Jadi Nabi Ibrahim waktu itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dianugerahi seorang putra yang diberi nama Ismail. Sewaktu Nabi Ismail mencapai usia remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi nih bahwa ia nih harus menyembelih putranya gitu ya, yaitu Ismail. Kaget benar kan ya, tapi karena mimpi seorang nabi itu merupakan bagian salah satu turunnya wahyu Allah yang terutama kepada beliau, maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu ya harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena takwanya Nabi Ibrahim alaihissalam, akhirnya mimpinya itu disampaikan ke putranya yang bernama Ismail untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail. Yaitu sejarah singkat asal mengenai pelaksanaan kurban gitu. Ibadah kurban menurut bahasa berasal dari kata qoruba. Ini termasuk fi'il madi. Yaqrubu fi'il mudhari. Kurban wa kurbanan untuk masdarnya. Artinya mendekati atau menghampiri. Soalnya makna dari kurban. Nah, di dalam Islam itu juga disebut dengan al-udhiyah dan ad-dahiyah. Apa artinya? Gitu. Berarti binatang sembelihan. Nah, apa aja binatang yang disembelih pada saat kurban?
seperti unta ya. Nah, kalau di kita nih ada sapi atau kerbau ya, dan yang paling lazim di kampung ya kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. Dan hari-hari tasyrik, apa itu tasyrik ya? Yaitu waktu yang ditetapkan untuk menyembelih hewan kurban ya, 3 hari sesudah hari Idul Adha. Tanggal berapa ya? Tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Zulhijjah ya, sampai terbenam matahari ya. Kalau bisa ya, pas asar ya, jangan terlalu lewat supaya kita membagikan juga nanti dagingnya itu mudah ya, tidak terlalu sore ya. Nah itu. Selanjutnya hukum dan hewan kurban. Hukum kurban ya, ada yang berpendapat wajib ya, kemudian ada juga sunnah muakkadah ya. Ini hukum kurban ya bagi umat Islam ini yang sudah balik, akal dan mampu mungkin ya kurban. Nah, hewan kurban yang dijadikan kurban itu ya hewan apa aja, seperti tadi diutarakan sebelumnya, yaitu ada unta, kemudian ada sapi, kerbau, dan juga kambing, bahkan domba juga suka dipergunakan sebagai hewan kurban gitu ya. Nah seperti itu. Berikutnya syarat dan ketentuan hewan kurban. Syarat dan ketentuan hewan kurban, pertama adalah cukup umur. Untuk domba itu sekurang-kurangnya 1 tahun atau tanggal giginya ya. Selanjutnya kambing. Untuk kambing biasanya sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Jadi syarat kambing itu sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Untuk unta itu berumur 5 tahun. Sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Apalagi syarat ketentuan hewan kurban. Berikutnya tidak cacat. Boleh tuh hewan dikurbankan atau dijadikan hewan kurban cacat, misalnya pincang atau bahkan sakit, itu nggak boleh ya. Nah, seekor kambing atau domba itu hanya untuk kurban ya 1 orang, satu ekor kambing atau 1 ekor domba. Nah, untuk seekor unta, kemudian sapi atau kerbau itu untuk 7 orang ya, jadi untuk 7 orang. Siswa-siswi, jenis cara syarat sah penyembelihan hewan kurban bagaimana nih? Apa aja, seperti apa aja? Cara penyembelihan hewan itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama secara tradisional. Nah, pelaksanaannya itu dilakukan dengan menggunakan tangan nih secara langsung ya, dengan alat yang tajam yaitu golok ya. Seperti di kampung biasanya dilakukan secara tradisional. Nah, selain secara tradisional itu dilakukan juga dengan secara mekanik. Penyembelihannya itu dilaksanakan dengan mesin hewan. Kedua cara tersebut sebelum melakukan atau penyembelihan itu harus diawali dengan membaca basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Adapun dahulu
innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu al qatlata wa idza zabahtum fa ahsinu az-zabaha wa yuhidda ahadukum sab'aratahu fal yarih zabihata. Sesungguhnya Allah menetapkan supaya berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Apabila kamu hendak menyembelih, sembelihlah dengan baik. Dan hendaklah mempertajam, misalnya sedang menggonoknya, dan memberikan kesenangan terhadap binatang yang ini hadis. Jadi kita pun harus baik terhadap hewan yang akan disembelih nanti pada saat kurban, ya. Syarat sah penyembelihan secara tradisional, penyembelihnya beragama Islam, ya. Terus sekurang-kurangnya sudah memenuhi bagian sehat, tidak bisa, dan membaca basmalah saat penyembelihan hewan kurban. Alat yang digunakan harus tajam, terbuat dari logam besi atau yang lain, dan tidak sah kalau dengan menggunakan tulang, menggunakan kuku, atau malah menggunakan gigi, ya. Dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makanan dan pernapasannya, serta urat nadi leher bagian kanan dan kiri. Untuk hewan yang tidak dapat ditangkap atau liar atau tercebur ke sumur dan terjepit lehernya, itu boleh disembelih pada bagian mana saja, asalkan darahnya dapat mengalir keluar dan dapat mempercepat kematiannya. Binatangnya dalam keadaan masih hidup, ya, pasti itu, dan merupakan binatang yang halal untuk dimakan. Adapun yang berikutnya adalah salah penyembelihan secara mekanik. Penyembelihnya ya harus memanage berapa sehat dan tidak utah. Mungkin ya utah menyembelih hewan. Saat menekan tombol mesin, ya, harus membaca basmalah. Dia baru tekan tombol mesin. Kemudian ada niat menyembelih, menggunakan pisau pemotongnya atau pelurunya nih. Bila sempat dia bisa saat berburu, itu terbuat dari logam besi atau bata dan harus tajam. Hewan yang disembelih adalah tentunya ya hewan yang halal dan masih hidup, halal untuk dimakan, dikonsumsi tentunya. Cara pembagian daging kurban. Cara pembagian daging kurban itu sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dalam bentuk daging yang masih mentah dengan ketentuan sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya, kemudian sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk masyarakat sekitar, ya. Hikmah melaksanakan kurban. Hikmah kurban mengandung beberapa hikmah, baik kemudian penerima untuk kepentingan umum. Apa hikmahnya? Yang pertama, bagi orang yang berkurban itu akan menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menambah keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rezeki, ya, ke orang yang mengeluarkan kurban, juga untuk mewujudkan tolong menolong dan rasa syukur. Hikmah kurban bagi penerima daging kurban
menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada hari itu sudah mendapatkan rezeki yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga bertambah semangat dalam hidupnya ya. Sob, ya makan enaklah, dapat rezeki berupa daging dari pembagian siswa-siswi. Demikian penjelasan korban. Kalian dapat mengambil hikmah dari pembelajaran materi ini untuk tetap bersikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari ya. Terus tetap semangat, tetap muliakan kedua orang tua kalian, belajar dengan sungguh-sungguh, dan jangan lupa nih untuk selalu menjalankan sholat yang wajib ya, yang 5 waktu. Bapak yakin dah, kalian adalah siswa-siswi terbaik harapan Bapak Ibu kalian. Jaga nama baik keluarga, lembaga, dan hormatilah orang-orang yang telah berjasa kepada kalian. Negara ini membutuhkan kalian sebagai penerus cita-citanya untuk tetap eksis, menjaga martabat, keluhuran, dan kewibawaan bangsa. Semangat ya! Sebelum mengakhiri materi ini Bapak ada pantun. Begini nih, pergi ke sawah membawa bekal, sebelum berangkat dahulukan sarapan. Pandai banyak akal, dialah murid cerdas dan cekatan. Kalau hendak memetik sukun, petik sukun berpohon rendah. Kalau belajar dengan tekun, ilmu didapat dengan mudah. Itu pantunnya. Terakhir, marilah kita akhiri pertemuan ini. Mudah-mudahan di pertemuan akhir ini kita selalu bisa berbahagia, bersemangat ya, tetap terus untuk berikhtiar terutama dalam menimba ilmu. Belajar, jangan malas ya. Kalau kita atau ada belum mengerti boleh tanya silakan. Marilah kita akhir pertemuan ini dengan mengucap ya, hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.